Gini, ini video bakal berlanjut, bakal berangsur-angsur. Ya ada episode-episodenya nanti. Tapi acuannya ini video pertama. Video pertama dimana ini langkah awal. Ya, ini disclaimer dulu ya, diperingatin dulu di depan kalau ini bukan edukasi. Contohnya, ini kenapa entry-nya di harga sekian? Kenapa entry-nya di situ? Enggak lebih mengarah ke sana. Enggak lebih mengarah ke sana. Tapi secara tidak langsung Anda mungkin menyaksikan, kalau Anda mengikuti video ini terus, bisa saja beberapa yang menyaksikan itu teredukasi. Ya. Kok kenapa entry-nya di situ, stop loss-nya di situ, take profit-nya di situ, gitu kan? Jadi tidak, video ini nanti bukan menjelaskan soal apa belajar cara-cara itu, tapi ini lebih ke niat membirukan lautan forex yang sehat sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Sama seperti profesi lain, dokter lah, pilot lah, tentara, sopir lah, sama. Ini kalau ditekuni, diseriusi, ya kuncinya teliti. Dan sebenarnya enak kita bisa atur sendiri, mengatur sendiri tanpa diatur. Resiko, iya resiko jelas. Kalau belum memahami mekanismenya. Jadi di sini fokus pada broker. Kebetulan broker ini mau saya pakai. Ya mungkin trader Indonesia itu sudah menggunakan broker tersebut dari katakanlah 2014, 2011 lah. Ya karena ini broker, kalau saya tidak salah, saya melihat situs resminya itu udah 15 tahun lebih ya. Sertifikasi grade A plus. Maka dari itu kita coba. Hilirnya apa sih? Hilirnya itu ya withdraw, kelancaran withdraw itu kan tujuan dari trader. Ya kalau nggak bisa, nggak lancar, buat apa trading? Ya kan? Maka dari itu, ya mari kita buktikan. Ya. Kalau ini benar-benar nyata, gini, hitung itu bertujuan sebagai booster. Booster artinya ya sebagai pendukung kita untuk bagi yang mungkin kerja kantoran, ya dengan adanya bisa trading itu semata-mata seolah-olah membuat gaji kita awet, jadi tersupport, jadi tetap diputar dari perputaran profit and loss itu. Yang kita harapkan memang pas diakumulasi ya tertutup dengan profit loh, maunya gitu. Nah itu terrealisasi, ya semuanya terwujud, ya lumayan kan. Contoh yang UMR gajinya, misalkan menjelang akhir bulan atau setelah beberapa hari dari pertengahan bulan itu udah mulai menipis. Ya makanya dengan adanya ini bisa tertolong. Bensin, bagi yang rokok, ngopi, pulsa atau paket data, ini 4 penting.
4 penting. Jadi di broker ini saya sudah coba deposit 3 kali, withdraw 1 kali. Deposit pertama, habis itu trading, profit, withdrawnya sesuai modal awal. Terus deposit lagi yang kedua sama yang ketiga. Nah, depositnya itu saya mau lihat. Ini kalau amountnya sedikit, bisa buat trading di instrumen apa aja sih. Jadi waktu itu sisa 0,58 ya, 0,58 itu masih bisa di oil cash. Oil cash itu ya brand crude oil, minyak mentah. Kemudian di losin masih sisa 0,18, ada catatan 0,18 itu Ethereum pun masih bisa sisa saldo 0,18 itu masih bisa. Walaupun habis sisa 0,02 sekarang 0,02 itu udah benar-benar bisa. Ya itu yang dikatakan margin call. Ya udah. Nah, jadi emang udah dicoba ya, dites kekurangannya apa. Karena ini akun Islami, ini dikasih bocoran ya di video pertama, ini akun Islami. Mungkin bagi yang udah pernah dengar akun Islami itu ada di mana, di broker mana, itu juga bakal tahu sendiri. Itu udah pada tahu lah. Kalau bagi yang udah tahu ya, dari segi spread juga oke. Dari segi spread juga oke. Kemudian juga kecepatan eksekusi not bad lah, standar ya, memenuhi standar global. Udah sih itu aja. Kalaupun market tutup Sabtu pagi terakhir masih bisa tuh jam 3, itu masih bisa. Pas sudah tutup melebarnya pun juga nggak parah sih. Yang bagi instrumen yang sering ditradingkan sama para trader di dunia. Tapi kalau kayak mata uang yang minor itu yang cross, itu wajar lah karena mahal. Lagian trader mana sih nggak banyak yang trading di sini. Yang di trading di pair itu contohnya kayak SGD itu kan Singapura, Hong Kong, Zaren itu Afrika Selatan, NOK, Norwegia Kron dan semacamnya, Denmark. Itu emang jarang. Saya yakin juga jarang. Nah, maka dari itu yang mau dijelaskan adalah kita coba, karena gini ya, broker yang akan dipakai ini itu minimum depositnya tuh bisa berubah. Kadang 230.000 ya kalau di rupiah kan. Kemudian juga naik 500.000. Ya udah, berarti bisa lah nanti kita benar-benar kita jalankan mulai dari 1 jutaan aja ya. Jadi biar kalau ada peluang kita bikin layering 2 kali, entry 2 kali, dan menempatkan target jadi 2 harga yang berbeda. Sebenarnya kalau yang ideal gitu ya, modal yang ideal, contoh 200, katakannya 200 euro gitu ya, 200 euro ya, lotnya 0,01 juga udah cukup, udah pas 0,01, 0,02. Itu pun masih inilah, masih riskan karena begini, coba kita lihat angka yang mendekati 0 itu berapa, katakanlah 13, 0, 13, kemudian berapa lagi, misalkan 69 atau 400.
kita jangan lihat dari angkanya. Nah kalau misalkan dari angka, ya pasti mendekati angka 0 kan paling pertama tadi 13. Jadi angka itu ya kemungkinan besar potensi bisa cepat habis daripada angka yang 69 sama 400 tadi. Ya dong. Nah, tapi apa ya? Mindset atau persiapan kita itu ya, cara pandang kita aja sih sebenarnya. Menganggap besar atau kecilnya modal itu bagaimana. Ya. Yang penting pakailah modal yang bukan kebutuhan pokok. Ya. Jangan pakai modal buat uang kebutuhan pokok. Dari uang kebutuhan pokok. Jangan. Ya kita pakai yang uang ini aja, uang jajan ya. Kalau istilah orang-orang banyak itu uang dingin. Jadi kalaupun semakin kecil modal ya, itu memang harus semakin sabar momen. Karena semakin sabar semakin akurat. Ya, itu juga. Itu yang pernah dicoba di awal itu. 13 euro. Modal 13 euro, 13,50 sekian. Segitu. Walaupun memang bisa. Ini memang disengajain, dites dulu sampai mana sih kekuatan dana buat instrumen apa aja yang tadi udah disampaikan. Seperti itu. Nah, apalagi kalau yang balik ke tadi, itu modal yang ideal kan, katakanlah 1.000 euro lah atau 2.000 euro. Nah, lotnya berapa yang ideal? Ya bisa sih 0,05, 0,02, karena kita harus memperhatikan resiko dari harga yang kita pasang. Gimana caranya? Stop lossnya itu diatur, di manage, ya kan? Katakanlah dari 30 euro, ya berarti kan berapa kali? Kalau misalkan kita meresikokan 3 euro, ya berarti kan kita punya peluru 10 kali dong. Nah kalau 10 peluru itu habis ya kita margin kalau habis, kita nggak punya peluru lagi menembak. Itu guys. Jadi penting sekali ya memahami dan mengingat itu semua. Oke, video setelahnya kita mulai beraksi. Oke.